Shalom mejuah-juah Bapa Nande turang senina ngawani GBKP sini kelengi kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera, man banduk rina kekelengan kami. Ibas kesempatan enda tetap si katakan bujur man Tuhan di batanta, sebab kita kerina tetap dengar iberikan kesempatan guna radu ras erlajar karena kata di bata. Ras ibas kesempatan enda kita erlajar sue raskai sejadi bahan PJJ GBKP minggu enda. Maka kekelengan kami sope dengar radu ras kita terbagesen ngurati karena kata Tuhan. Mari si persiapkan dirita ibas inganta masing-masing. Mari ertoto kita. Bujur Tuhan, ibas kesempatan enda tetap dengar kami banci radu ras jumpa gia secara online. Emakap ate kami ngorati karena katandu. Ate kami lebih dalam untuk mengetahui tentang firman Tuhan. Segala enda tetap jadi penuntun, menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Maka ibas kesempatan enda ate kami erlajar kata di bata sueras bahan PJJ minggu enda. Kam si berkuasa Tuhan, kesasi badia singa jari kami krinana, gelah katando enda tuhu banci yang kami, rikut PI pakaikan kami. Ibas gelar Yesus Kristus, kami krinanggo sikap gunan dengkahkan katando. Amin. Kekelengan kami krinana, kata di bata si jadi bahan PJJ minggu enda, ibuat ibas kitab Efesus 4 ayat 31 seh ayat 32. 2 ayat saja, Efesus 4 ayat 31 sah 32 bagenda kata Tuhan. Tadingken cian ate perampus ras pernembeh, olanai kam si isa-isaken entah si cekura-cekuraken, olanai sitik PR elem-elem, tapi melias dengan mesayanglah sapi-sapi kam, si alem-alemen lah bagi di bata nggo ngalemi kam ibas Kristus. Bagenda kekelengan Tuhan si jadi bahan PJJ ta, rasi jadi tema emekap melias dengan mesayang. Melias dengan mesayang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara langsung ramah dan penuh kasih mesra. Dan yang menjadi subtema emekap perpulungan jabu-jabu intergenerasional. Kekelengan Tuhan, ibas kegeluh nenda kita lihat ibas keberagaman. Termasuk keberagaman generasi, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dari yang baru bertumbuh dalam iman hingga yang matang dalam pengalaman. Kehadiran berbagai generasi ini memang membawa keindahan, tetapi juga tidak lepas dari tantangan, di mana kita bisa melihat ya tantangan-tantangan yang bisa ada di sekitar kita, dan memang ini juga keindahan. Contohnya, generasi tua itu memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang mendalam. Sementara generasi muda membawa energi, kreativitas, dan apalagi zaman sekarang mereka menguasai teknologi. Dan dalam hal berpikir juga ada perbedaan ya, cara berpikir juga berbeda, gaya berkomunikasi juga berbeda, serta nilai-nilai yang dipegang juga berbeda yang bisa menimbulkan jarak atau bahkan pertentangan. Kita bisa melihat bagaimana kaum lansia jika mereka dalam menjalani kebersamaan kita sering merasa sudah kurang didengar. Sementara yang generasi anak muda merasa sering tidak dipahami. Beginilah yang menjadi gambaran tantangan-tantangan dalam keberagaman generasi. Melias dengan mesayang, ramah dan penuh kasih mesra yang menjadi tema PJJ kita pada kesempatan ini menjadi jembatan dalam mempersatukan kita dalam keberagaman kita. Dengan sikap ramah kita belajar mendengar dan menghargai orang lain. Dengan kasih mesra kita belajar merangkul dan menguatkan. Sikap dan karakter inilah yang harusnya dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, kata Paulus yang tersurat dalam bacaan PJJ kita pada kesempatan ini. Makanya genduari mari terbagesen kita ngorati karena ogen PJJ kita kitab surat Efesus 4 ayat 31 seh 32. Kekelengan Tuhan, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu diperkirakan sekitar tahun 62 Masehi dan itu ketika dia sedang dipenjara di Roma. Surat Efesus ini mirip dengan surat Kolose. Dan kalau kita baca ya, surat Efesus ini menekankan tentang identitas jemaat Tuhan sebagai umat Tuhan yang telah dipersatukan dalam Kristus.
serta panggilan untuk hidup dalam kesatuan tubuh Kristus dengan penuh kasih. Dan pasal 4 merupakan bagian penting dalam surat Efesus. Kenapa? Karena berisi nasihat praktis tentang bagaimana umat yang sudah ditebus harus hidup sesuai dengan panggilan mereka. Ya, apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada mereka. Maka di sini Paulus menekankan bahwa kehidupan baru dalam Kristus, ya, Paulus bicara tentang kehidupan baru bagi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dalam Kristus. Maka ini bicara tidak hanya soal iman, tetapi juga harus nyata dalam sikap, nyata dalam perkataan dan tindakan sehari-hari, baik di dalam komunitas, di tengah-tengah gereja maupun di tengah masyarakat dan juga keluarga. Maka kekelengan Tuhan ayat 31 sampai 32 itu sebagai klimaks dari seruan Paulus agar jemaat menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan ini nanti kita lihat mulai dari ayat 22 sudah dijelaskan Paulus. Dalam hal ini Paulus sangat realistis melihat bahwa dalam persekutuan Kristen selalu ada potensi konflik karena perbedaan-perbedaan yang ada. Dan memang pada kesempatan itu kita tahu bahwa jemaat mula-mula, ya termasuk di gereja Efesus itu terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk ada golongan Yahudi dan juga golongan non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Perbedaan-perbedaan ini baik dalam budaya, bahasa, tradisi bisa menimbulkan gesekan, bisa menimbulkan konflik, kepahitan, luka batin dan sebagainya. Karena itu Paulus menegaskan bahwa semua bentuk kebencian, amarah, pertikaian, fitnah, dan kejahatan harus disingkirkan. Sebab hal itu semua adalah ciri hidup lama dan itu tidak layak lagi bagi orang percaya yang sudah ditebus dalam Kristus. Sebaliknya Paulus menekankan, mengajarkan agar orang percaya hidup dalam sikap yang baru, manusia baru, yaitu ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Dasar dari nasihat ini, kekelengan Tuhan adalah pengalaman pengampunan dari Tuhan itu sendiri melalui Kristus. Artinya, kasih dan pengampunan yang telah diterima oleh kita, umat Tuhan, harus menjadi pola bagi relasi kita satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kekelengan Tuhan Bapa Nande Turang Senina sini kelengi kami, jika kita mengaitkan pesan Paulus ini dengan kehidupan berjemaat pada saat ini, kita akan menemukan relevansi dalam konteks intergenerasional, di mana kita sama-sama tahu bahwa jemaat Tuhan juga terdiri dari berbagai lapisan usia dan kelompok kategorial. Ya, jadi di GBKP itu sendiri ada 5 kategorial. Ada Saitun untuk lansia, Mamre untuk perbapaan, Moria untuk pernanden, Permata untuk muda-mudi gereja, dan juga ada KKR untuk anak-anak kita. Masing-masing kategorial ini membawa keunikan. Saitun, ya contohnya menampilkan keteguhan iman dari pengalaman hidup yang panjang. Lalu ada Mamre dan Moria dalam usia yang masih produktif, ya bertanggung jawab menopang kehidupan keluarga dan juga pelayanan jemaat. Lalu ada Permata, menghadirkan semangat muda serta kreativitas. Lalu ada KKR, ini membawa sukacita dalam kepolosan yang itu bisa menyegarkan iman kita bersama. Dan kalau kita lihat juga ya dalam masyarakat luas, kita juga mengenal pembagian generasi kekelengan Tuhan. Ada baby boomers, ada generasi X, ada milenial, ada Gen Z, hingga ada generasi Alpha. Setiap generasi ini memiliki pola pikir, gaya komunikasi, serta kebiasaan yang berbeda. Bapak Nande Turang Senina sini kelengi kami. Contohnya, generasi tua itu sering sekali dikenal setia, ya, disiplin, dan berpegang pada nilai-nilai tradisi. Sedangkan generasi muda lebih akrab dengan teknologi, berpikir cepat, dan terbuka terhadap hal-hal baru. Perbedaan ini, kekelengan Tuhan bisa menjadi sumber kekayaan pastinya, tetapi juga tidak bisa kita pungkiri bisa menimbulkan jarak bahkan konflik.
jika tidak dihidupi dengan kasih. Seperti yang tadi sudah disampaikan Paulus, bahwa perbedaan-perbedaan kita termasuk perbedaan generasi, ya intergenerasional itu bisa mengakibatkan terjadi gesekan ataupun konflik. Maka karena itu pesan firman Tuhan yang disampaikan dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 menjadi sangat penting dalam kehidupan kita berjemaat, di mana kita diingatkan tadi bahwa setiap kita jemaat Tuhan dipanggil untuk menanggalkan sikap lama yang penuh kepahitan dan pertikaian, ya karena perbedaan-perbedaan kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi manusia baru, memakai manusia baru, karakter baru dengan sikap ramah, penuh kasih mesra, adinina temandai, melias dengan mesayang, mau saling mengampuni. Sikap ramah di sini berarti kita mau menghargai setiap orang sekalipun dia punya jarak usia yang berbeda dengan kita. Ya, jadi kasih mesra di sini mengajak kita mampu berempati, saling memahami dan mendukung. Ya, Zaitun mendukung Mamre, Moria, Permata, KKR, demikian juga yang lainnya saling mendukung. Dan sementara itu saling mengampuni mengajak kita untuk mengakui perbedaan dapat betul memang menimbulkan gesekan, namun kasih Kristus memampukan kita untuk memperbaiki dan kembali hidup dalam damai. Maka kekelengan kami Krinana, dalam terang inilah kebaktian intergenerasional itu menjadi sesuatu yang baik, ya, sebagai tempat wadah pertemuan kita bersama untuk saling mengasihi, saling menghubungkan antar generasi. Dan itulah dia perpulungan jabu-jabu, ya. Di GBKP puji Tuhan yang dinamakan kebaktian intergenerasional itu adalah perpulungan jabu-jabu itu sendiri. Sebab ibas perpulungan jabu-jabu lead IJ Zaitun, lead Mamre, Moria, Permata dan KKR. Maka mari kekelengani Tuhan, si pakaikanlah PJJ Enda sebagai wadah kita belajar bersama, saling menghargai, saling menciptakan sikap ramah satu dengan yang lain, penuh kasih mesra satu dengan yang lain, dan mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebab ibas PJJE kita saling berjumpa dan ada sesi nurikin penggejapan, itu menjadi kesempatan kita saling memahami antar generasi. Maka mari ya krina runggun-runggun, krina sektor-sektor, ya segelah ibas PJJ langenca Mamre, Moria, Zaitun si hadir, tapi si iyahken kamin anak-anak Permatata, lalu juga anak KKR kita, jangan kita abaikan kehadirannya. Ya jangan akhirnya ketika kita PJJ, iya kiam kujah, kiam kuje. Ayo ya kita kreatif pengurus-pengurus PJJ, apa yang bisa kita buat supaya anak-anak kita sepanjang kita membahas firman Tuhan, ia terlibat, ia bisa duduk dengan tenang dan juga bisa ikut menikmati ya pembahasan firman Tuhan yang kita lakukan. Karena itulah kegunaan dari perpulungan jabu-jabu, ada kebaktian intergenerasional di situ. Ya, kekelengan Tuhan, jadi PJJ intergenerasional bukan sekedar pertemuan rutin, melainkan ruang kasih yang menghubungkan antar generasi. Melalui PJJ intergenerasional, kita diajar untuk melihat keberagaman usia dan kategorial bukan sebagai alasan untuk berpisah, tetapi sebagai karunia untuk saling melengkapi. Ketika Zaitun membagikan pengalaman iman, Mamre dan Moria menopang keluarga, Permata menghadirkan semangat muda, dan KKR menularkan sukacita polos, maka tubuh Kristus tampak indah karena keberagaman itu. Dengan demikian kekelengan Tuhan, pesan Paulus melalui firman Tuhan pada kesempatan ini bukan hanya sebuah ajaran etika moral, melainkan panggilan rohani yang sangat kontekstual. Di tengah jemaat yang majemuk secara generasi, kita dipanggil untuk membangun jembatan bukan tembok. Bila sikap ini dihidupi, maka perbedaan generasi bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kekayaan yang memuliakan Kristus Tuhan kita. Ya, bagenda kekelengan kami si jadi tambahan untuk pembahasan bahan PJJ Minggu Enda. Genduari si enon bukuta lead diskusi ya. Si pertama, rikutkan bahan ogenta kai ngengenda siman tadingenken adilit surata berubah guna bertumbuh. Ya, kekelengan Tuhan si man tadingenken segelah kita berubah ras bertumbuh. Ema kegeluhan si male.
Emdai jelas bas ogenta si ipeseh Rasul Paulus. Kegeluhan si male harus itadingken. Kegeluhan si male eme biak-biak doni serbahanca kita ardosa ras labanci bertumbuh. Kai adi baginina Paulus ndai ibas ayat 31 tadingken cian ate perampus ras pernembeh. Olanai kam si isa-isaken ras si cukura-cukuraken. Olanai siti PR elem-elem. Adi silanjutkan ibas ayat 32 ya, supaya kita bertumbuh maka kita harus melias dengan mesayang sapi-sapi kita si alem-alemen salah bagi dibatang ngalemi kita ibas Kristus. Dan kalau mau lebih jelas lagi nanti kekelangan Tuhan kai biak-biak si mantadingenken bisa juga kita baca mulai dari ayat 24. Ija Paulus ngingetkan kita Nina, pakaikanlah manusia simbaru si tepar ikutkan tempas di bata dengan encidahkan bana ibas kegelun si tuhu-tuhu adil dengan badia. Ras banci karya seterusnya silanjutkan ayat te enda. Enda si nomor sada kekelangan Tuhan. Makana si nomor 2 enda iajak kita gunang lakukan sada aksi ibas kita kari RPJJ Nina bagenda kundul kita perterpuk merga entah beru. Jenari saling pegegehilah kita alu nuriken karena perbahanan si muhuli si engko pernah silakukan raskai ulihna. Ras enda ibenaken arah umur ise si meganjangna jenari iteruskan ku umur si matrukna. Jadi enda si praktekkan ya bas PJJ tas sekali enda segelah tuhu-tuhu PJJ intergenerasional enda tridah iya. Jadi dimulai dari umur yang paling senior sampai nanti yang paling junior. Maka mari kekelengan kami kerinana ibas PJJ minggu enda si ajak kerina anak-anak permata bagi PKK Erta segelah banci kari sempurna ya kita melakukan kegiatan ataupun aksi nomor 2 enda. Jadi bagenda kekelengan Tuhan kata dibata si banci pesah kami man bandu kerinana turah kata Tuhan enda bas kegeluhenta janah erbuah guna banci jadi pasu-pasu man banta terlebih peman kalak sedeban. Mari ertoto kita. Malam ate kami o Tuhan ibas kami ngoraduras ndengkehken katandu. Kesasi badia si ngajari kami, gelah katandu enda tuhu banci yang kami, rikut PI pakeken kami, tuhu-tuhu kegeluhan kami erbuah ernanaman kalak sideban, ngasup kami, ngalokan perbedaan-perbedaan antar generasi khususna, segala arah sepe tetap icidahkan kami kemuliandu. Kam Tuhan si pepankan katandu enda, ibas lar Yesus Kristus kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Majua-jua kekelengan kami kerinana sampai jumpa ka ibas perpulungan jabu-jabu minggu sirah tetap si jaga kesehatan ta ras terus berjuang untuk dewasa menerima perbedaan. Tuhan Yesus si masu-masu.